Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita dapat berjumpa lagi di sesi Java Core Fundamental 1. Khususnya yang sekarang ialah sesi 2 tentang basic syntax dan juga object class. Ya, mari kita mulai sesi ini dengan doa. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, silahkan rekan-rekan sekalian yang belum memiliki slide-nya diunduh dulu seperti biasa file PDF-nya dan kemudian dibuka di laptop masing-masing berikut dengan NetBeans yang sudah terinstall dengan baik, dan juga program-program lain di belakang silahkan di close, sisakan hanya NetBeans dan juga modul ya yang sedang dibuka. Adapun diskusi yang sesi pertama, alhamdulillah semalam rekan-rekan sekalian pun mengerjakan dengan baik. Meskipun ada di antara rekan-rekan sekalian yang memiliki konfigurasi yang belum tuntas di sesi pertama, diharapkan untuk dapat menyelesaikan instalasi maupun konfigurasinya dengan baik terlebih dahulu sebelum memasuki ke sesi kedua. Namun demikian tidak berarti sesi kedua ini tidak dapat disimak ataupun tidak dapat dipraktekkan. Teman-teman masih saja bisa melakukan praktikal yang ada di sesi 2 di luar dari NetBeans, misal diketikkan dalam Notepad ataupun diketik di dalam text editor lainnya ya. Sementara menunggu misal sesi yang pertama untuk di resolve terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ke materi sembari mendengarkan konsep dan juga teoretikal yang ada. Jangan lupa disiapkan toolsnya dengan baik, niatnya dan juga kesiapan yang lainnya. Mari kita masuk. Oke. Basic syntax dan juga object class, kita langsung akan membahas seputar tentang project yang baru yang diiringi dengan package, lalu kemudian komposisi kelasnya, baik itu variable maupun method, dan ada visualisasi yang akan membantu kita di sini, khususnya ketika kita terapkan ke dalam sebuah objek, dan itu semua akan menjadi sebuah sintaks ataupun standar penulisan yang akan kita pakai. Di sesi kedua ini lebih kepada penulisan, yang writingnya, cara menuliskannya, code-codenya, dan ada hal yang baru di sini karena kita akan masuk ke bagian bonus topik, yakni seputar repository yang ada di GitHub. Di sini ada step by stepnya juga dan catatan repository link yang harus diketahui. Ini kaitan dengan source code apa? Ini kaitannya tentu saja tentang teamwork dan juga upload resource ya, karena kebanyakan dari kita melakukan backup di laptop lokal tanpa melakukan yang namanya repository upload source code ya. Ini dibutuhkan khususnya ketika kondisi di mana kita terhubung dengan internet ya. Dan ini sudah dilakukan oleh open source project-project lainnya dan memang diletakkan di GitHub. Jadi ini adalah sebuah platform website ya yang akan kita pergunakan juga. Oke. Berarti ada tools yang diinstal, betul sekali. Nanti kita akan menginstal GitHub client nanti ya. Diikuti saja ya materi yang ada dan juga dipraktekkan. Oke. Kita mulai dengan project yang baru dulu. Buka NetBeans-nya, new project, pilih Java application, dan kemudian kita beri nama Java Core Fundamental 1. Tentukan lokasinya, lokasi masing-masing di C kah atau di My Document ataupun di D. Dipilih sesuai dengan lokasi yang ada. Kemudian di uncheck, dimatikan create main class-nya. Kita akan buat main class dari awal. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Java Core Fundamental 1. Kemudian lokasinya saya menggunakan D, folder khusus. Kalau teman-teman pakai My Document silahkan, boleh-boleh saja. Matikan main class yang ini, uncheck. Oke, kita langsung misalnya, nah ini new project Java application. Matikan main classnya, beri nama Java Core
fundamental 1. Oke, seperti ini ya. Nah, ketika sudah tercreate nanti akan ada files yang di sini. Berarti source kita ataupun code kita bermula dari sini. Ya, dari sebelah kiri sini. Kita lanjutkan dulu ke slide ya. Oke. Dilanjutkan dengan package yang mana kita akan membuat directory khusus atau folder ya, di mana source code kita akan masuk ke dalam sana. Source code kita berarti file-file kita ada di sana. Ya, file-file kita ada di sana dan itu mempermudah kita untuk mencari file-filenya. Ya, jangan sampai kelabakan ya, seperti yang di awal sekali ya. Kita coba ubah mindset kita dalam programming ini seperti seorang chef ya, yang akan melakukan hal masak. Dan itu harus enjoyable, harus menyenangkan ya. Kita kelompokkan di sana file-file Java-nya, right click new package, klik kanan lalu pilih new package. Ya, kita terapkan misal di sini. Nah, ini bisa teman-teman lihat di depan ya, ada default package. Nah, default package ini belum ada package tertentu, kita beri dia package sesi 02 ya, karena sesi satunya kita sudah praktikal kemarin ya, instalasi. Jadi yang sekarang sesi 02, nanti beranjak sesi 3 dan seterusnya. Nah ini. Di sesi 2, maka ini folder directory-nya sudah terbuat. Kalau kita klik di files, nah ini foldernya tadi, lihat di source, tuh ada folder baru, sesi 02. Ya, kalau di project seperti ini, kalau di files di sebelahnya seperti ini. Itu adalah directory. Jadi code kita di situ, di dalam situ. Saya kembalikan. Oke, sekarang kita akan buat sebuah kelas, yang mana kelas ini dibutuhkan 3 definitif utama di sini. Variabelnya, ada metodenya, dan kelas itu sendiri. Kelas ini yang akan kita create dan sering kita create, kita buat lagi, dan itu adalah sebuah blueprint yang mencakup ruang utama suatu objek. Ya, adapun detailnya, karakteristiknya, propertiesnya itu di variabel. Ya, dan prosesnya ataupun aksi yang dilakukannya itu ada di method, atau mungkin teman-teman yang datang dari programming language yang lain menyatakan function ya. Boleh. Kelas, blueprintnya, konsep utamanya, ruangnya, file pokoknya, karakteristik dan juga rinciannya di variable, dan juga metodenya adalah processingnya atau functionnya ya. Kita lihat dulu misal yang tadi, kita kembalikan ke sini, kita right click, klik kanan new Java class. Nah, ini ada Java class. Ya, di sini. Oke, kelasnya new class, finish, maka akan terbentuk seperti ini. Ya, ada package-nya sesi 02, berarti ada di dalam directory sesi 02. Package class, new class, sama seperti nama yang tadi kita berikan. Ini nama kelasnya sesuai dengan nama filenya. Oke, kita langsungkan ke materi. Coba kita lihat visualisasi di depan. Ah, ini aktor ini. Saya yakin semua teman-teman pada kenal deh. Dari anak kecil juga kenal ini, ya. Meskipun itu bukan saya, ya, itu bukan kita. Tapi teman-teman semua mengenal karakter ini. Kalau kita definitifkan dia ke dalam code, kita kenal dulu dia sebagai kelas. Kelasnya apa ini? Tentu saja manusia. Ya, bukan hewan. Ini kelasnya manusia. Maka apabila kita jadikan dia sebagai rincian yang lebih detail, kita lihat dia sebagai dari sisi blueprint konsep, maka dapat kita petik beberapa variabel atau beberapa karakteristik ataupun rincian, misalnya kepalanya, tangannya, kakinya, badannya, organnya, ukuran dan nama dan seterusnya. Jadi kita punya kelas manusia dan kita punya variabelnya. Dan kalau kita lanjutkan lagi, sudah punya kelas, sudah punya variabel, ternyata aksi yang dilakukan, pergerakan dilakukan adalah metodenya. Seperti apa? Kick, punch, run, stand, ya, menendang, mukul, lari, berdiri dan seterusnya. Kalau kita kembalikan ke code yang tadi misalnya, rekan-rekan semua dapat buka kembali. Misal kita kembalikan ke new Java class, kita buat manusia. Kelasnya manusia tadi ya.
Nah, kelasnya manusia. Kita buka di sini. Nah, kita bisa menerapkan yang tadi, misalnya tadi ada nama orang. Nama orang itu teks. Teks itu tolong diikuti saja dulu. String misalnya. Nah, ini dia. Nama. Kemudian untuk angka integer adalah usia. Kemudian ada lagi ukuran tangan misalnya. Dan seterusnya. Ya, di mana bagian depan ini string, integer itu data type, nanti kita akan bahas. Yang jelas properti, karakteristik dan juga variabel-variabelnya tertulis di sini. Oke. Saya lanjutkan dulu dengan cepat, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman sekalian yang ada di luar sana. Oke, jadi tadi sudah dipegang ya. Ada variabel, ada kelas. Bagaimana dengan metode tadi? Metode adalah functionnya. Ada kick, punch, run, dan stand tadi. Seperti apa? Tendang, mukul, lari, dan berdiri. Kalau kita kembalikan ke sini, maka itulah yang ada di public function misalnya. Misalnya kicking. Nah, ini dia. Lihat penulisannya. Public void, kemudian nama aksinya, nama yang dia lakukan, lalu kemudian kurung 90. Di situ ada keyboard 90, ada kurung yang di atas angka tersebut ya, pakai shift. Kemudian kurung kurawal yang ada di samping O dan P, ada kurung kurawal di situ. Opening, enter. Nanti dia akan close sendiri. Nah, itu. Jadi kalau dia melakukan aksi tertentu ada di public void proses sesuatu. Kurung dulu, lalu kemudian kurung kurawal buka, enter. Nanti dia akan close tutupnya. Nah, ini dia. Bisa ya? Pastikan tulisannya benar sehingga tidak ada yang error, tidak ada simbol merah di atas ini. Kalau ada yang kurang seperti ini, nanti dia akan ada error, tanda seru itu seperti itu, ada yang error, lengkapi dulu tutupnya misalnya. Nah, seperti ini. Oke. Ini metodenya ada 3, kicking, running, proses sesuatu, dan properti karakteristik variable juga ada 3 seperti ini. Oke, bisa ya? Sudah ditangkap dengan baik. Oke. Bagaimana tentang masakan yang akan kita lakukan di sini? Coba dilihat dulu di depan. Ini ada apa nih? Ini kalkun bakar ya. Unggas sejenis ayam besar ya. Ini halal ya. Ini alhamdulillah halal. Bagi teman-teman yang masih di Indonesia mungkin belum mencoba ini ya, tapi di luar negeri ini sudah terbiasa dengan ayam besar, porsi besar, ayam bakar mungkin kalau di kita ya. Ini kita akan coba visualkan objek ini menjadi sebuah code. Apa saja misalnya? Kalau kita lihat yang tadi, kita lihat blueprint yang kita lihat dalemannya dengan skema yang ada di dalam benak kita, kelihatan oh ini ada organ tubuh tertentu, ini ada ukuran tertentu. Rincian tersebut kita akan ubah dia menjadi sebuah karakteristik variabel ya. Kita lihat dulu yang tadi, lalu kita dapatkan yang tadi beberapa blueprint di dalam benak kita. Oke, kita ketahui oh itu ada dadanya, ada pahanya, ada sayapnya, ada ketebalannya, ukuran nanti diisi berapa senti dan seterusnya. Kemudian oh iya ini ada jenis hewannya apa ini adalah kalkun misalnya atau bebek atau ayam. Nah, ini kita praktekkan sebagai sebuah variabelnya. Ya, yang mana nanti ini akan terkait dengan objek-objek yang lain. Kita langsungkan saja ke sini. Nah, ini bisa dilihat ya di sesi 2 new class. Kita buat kelasnya adalah masakan. Ya. Kita buat string tadi apa? Jenis ya. Karena dia teks. Untuk yang angka kita tulis dulu misalnya ketebalan sayap misalnya. Angka ya, integer, ketebalan sayap. Ataupun ketebalan pahanya. Ataupun misal panjang
adanya. Nah, karena ini nanti kita akan isi sebagai hewan tadi ya, masakan unggas kalkun ini. Nah ini dia variabelnya. Metodenya bagaimana metodenya? Baik, metodenya ataupun proses yang dilakukannya, misal kita buat dulu prepare yang pertama, persiapan yang pertama misalnya. Misal persiapan pertama kita katakan jenis hewannya adalah kalkun. Panjang dadanya misalnya kita sebut saja 5 cm ya. Centimeter tidak tulis karena angka saja dulu. Kemudian tadi ketebalan pahanya misalnya kita pakai 2 cm saja. Nah, untuk yang kurang seperti ini di depan, ketebalan doang, paha tidak ditulis, dia akan error tulis. Nah, seperti itu ya. Ketebalan sayap 2 ya. Mungkin teman-teman bertanya ataupun rekan-rekan sekalian bertanya, itu tadi menulisnya satu kata tapi sudah ada bantuannya seperti apa? Kita mulai misalnya seperti ini ya. Ketebalan. Nah, huruf yang ada belum selesai tapi sudah sama dengan teks yang atas, itu boleh di control space. Nanti ada bantuannya. Dari bantuan tersebut pilih salah satu lalu tekan tab ya, ataupun enter juga boleh ya. Jadi saya ulang, tulis dulu beberapa katanya, lalu control space, nanti muncul pilihan, lalu pilih dan enter. Pilihnya pakai atas bawah saja karena kita lagi di keyboard. Nah, enter. Seperti itu ya. Ketebalan paha pun demikian. Nah, itu. Jadi control space-nya membantu dalam penulisan. Dan bisa udah di prepare, nanti kita masak misalnya. Public void masak. Nah, ketika sudah masak, jenis hewan tidak berubah, biarkan kalkun apa adanya. Panjang dadanya mencut misalnya. Mencut dari 5 menjadi 4,7. Nah, lihat 4,7 ini adalah angka desimal, sementara di atas kita menggunakan integer. Integer itu angka bulat. Kita rubah dulu integer menjadi double. Pembahasan data type nanti ada di slide berikutnya ya. Kita ikuti saja dulu penulisan. Panjang dada, kemudian ketebalan sayap. Ketebalan sayapnya mencut misalnya 1,8, itu sudah dibakar ya. Ketebalan paha pun demikian, jadi 1,9 misalnya. Nah, ini lihat angka-angka bulat dan angka-angka desimal tidak akan jadi masalah kalau data type-nya cocok, jenisnya cocok. Ini misalnya ketebalan sayap dari 2 menjadi 1. Nah, maka dia akan betul karena angkanya bulat. Ketebalan paha dari integer, angka bulat, menjadi 1, maka dia betul, tidak error. Tapi yang tadi detail yang desimal 1,9, ini desimal dalam statement international, dot itu adalah komanya, maka integer ini harus dijadikan sebuah data type desimal juga bernama double. Nah, ini ya, seperti itu. Oke, saya rasa ini sebagai pengantar di sesi kedua, karena nanti rekan-rekan sekalian akan mengetahui konsep yang ada dari deskriptif ataupun objek yang perlu divisualisasikan ke dalam code. Ya, contohnya misalnya mobil tentu saja nanti dipecah bannya, pintunya, ataupun warnanya dan seterusnya. Variabelnya terinci seperti itu. Ini kita gunakan objek visualnya adalah makanan karena kita ingin membuat rekan-rekan semua membayangkan ataupun memvisualisasikan objek yang menyenangkan seperti itu ya. Nantinya akan lebih kompleks, itu tergantung kasusnya. Tapi visualnya caranya seperti tadi, satu objek yang ada lalu kemudian dipecah dan dituliskan ke dalam variabel maupun metode function tersebut. Oke, tadi ada terlihat seperti penulisan besar kecil, betul sekali. Saya langsungkan itu sebagai sebuah kaidah penulisan ataupun standard sintaksnya seperti apa.
camel case yang kita pakai. Camel case di sini berarti kita akan menggunakan penulisan naik turun seperti itu. Ya, dan memang itu udah menjadi kaidah yang standar di luar sana. Dan kondisi naik turunnya itu seperti yang di awal C camel itu C-nya kecil, lalu kemudian case-nya C-nya besar. Ini untuk memudahkan analisis nantinya sebagai sistem developer ataupun sistem analis, programmer khususnya. Kita akan mengenal beberapa variabel yang banyak sesuai dengan konten yang ada ataupun case yang ada. Lalu kemudian kita juga akan menganalisa project yang lain. Sehingga cara penulisannya, sinteksnya pun harus mengikuti kaidahnya. Ini memudahkan kita untuk kolaborasi dan juga seterusnya dengan tim yang lain. Ya. Untuk kelas misalnya, awalnya huruf kapital, variabel huruf kecil, konstanta semuanya kapital, metode awal huruf kecil, dan semua penggabungan berawalan huruf kapital di kata keduanya. Contohnya misal kita lihat di depan sistem masakan untuk penamaan sebuah kelas misalnya. Yang satu lagi sistem kecil ada spasinya. Ya. Maka yang atas untuk kelas dianggap benar karena dia menggunakan huruf kapital. Namanya juga kelas tadi ya. Yang bawah karena kecil tidak dianggap benar. Kemudian variabel misalnya, di sini variabel ada semua kecil-kecil semua, harga ayam, nama usia kecil semua, tapi di yang paling bawah besar kapital. Maka yang benar tentu saja yang 3 di atas betul, tapi yang paling bawah salah karena awalnya huruf kapital. Ya. Begitu pula pada metode misalnya, proses function tadi diawali dengan huruf kecil, yang ini adalah diawali dengan huruf besar. Tentu saja yang mana yang betul sesuai kaidahnya, yang kecil berarti yang pertama, seperti ini. Ya, kita terapkan ini untuk memudahkan nanti ketika rekan-rekan sekalian menerapkan dalam penamaan. Contohnya yang tadi di sini. Nah ini, prepare. Kenapa tidak kita berikan nama misalnya besar saja? Tentu saja ini bisa, tapi ini tidak sesuai dengan kaidah. Yang besarnya itu huruf kapital hanya dipakai oleh kelas ataupun konstanta, misalnya variabel yang sudah tetap tidak akan berubah lagi. Di sini misal saya berikan nomor seri. Ya, nomor seri. Nah, ini seperti ini. Ini fix konstanta. Ya, bahkan tidak menutup kemungkinan nanti ada statement final, tidak akan bisa berubah. Ya, nomor serinya tersebut. Jadi kalau ada yang memberikan nilai di sini nomor seri seperti ini, dia akan error. Kenapa tidak bisa dirubah? Tidak bisa diberikan nilai ini karena sudah final, sudah menjadi konstanta. Contohnya itu ya. Jadi tadi penamaan kecil, prepare kecil, masak juga kecil, ini karena dia satu area ini adalah metodenya. Oke, begitu juga variabel tadi, jenis hewan, ketebalan sayap, dua kata yang bersambung, ketebalan paha, panjang dada. Kata-kata yang bersambung, dua kata itu diawali dulu dari yang kecil, J jenisnya, lalu H membesar. Ketebalan sayap, K kecil, kemudian S-nya membesar. Seperti itu. Jadi kalau ada yang menuliskan nama hewan misal, nama hewan, nah ini betul nama hewan. Tapi kalau ada yang menuliskan nama hewan, berarti ini belum duduk mengkaji ya, belum belajar berarti ya. Meskipun jalan saja Kang programnya, jalan sih, cuma tidak sesuai sama kaidah ya. Kenapa? Ini akan memudahkan nanti pengenalan penulisan, pencarian function, analitis, dan sampai ke debug, sampai ke pemecahan errornya di mana lalu kemudian diselesaikan. Nanti akan dibahas. Jangan lupa untuk menuntaskan yang fundamental ini karena nanti bagian error, pencarian kesalahan, dan juga fixing, perbaikan itu akan terlihat dari besar kecilnya dan juga analitis bagian lainnya. Ini ya. Nah, seperti ini. Oke, saya lanjutkan dulu biar cepat. Oke, ini tadi sudah kita praktekkan.
Kemudian ada blok ataupun ada area tertentu yang terangkum dalam sebuah kawasan code diawali dengan kurung kerawal. Nah, ini dia. Kurung kerawal ya. Di samping O dan P itu ada kurung kerawal dekat dengan enter. Di shift saja. Dan juga setiap statement itu diakhiri dengan semicolon ataupun titik koma ya. Nah, ini dia. Bukan titik 2, titik koma ya. Oke, di refresh dulu mindsetnya. Titik koma, titik koma. Udah titik koma berarti nyambung gitu ya. Nah, ini semikolon diakhirinya di sana, di statement tersebut berhenti di sana. Adapun comment itu adalah selipan kata-kata catatan programmer kita. Ya, untuk memudahkan pemahaman. Jadi ada block, statement dan comment. Kita lihat misalnya kode yang tadi. Nah, ini dia. Ini block. Nah, area prepare ini block. Metode yang tadi, daerah ini atau block ini di awalnya tahu dari mana? Dari ini opening, ada yang hidup tuh di layar, ada yang kuning dan ada yang close-nya di bawah. Blok tersebut, kawasan tersebut. Komen yang mana Kang komen? Komen dicirikan dengan double garing seperti ini. Di sini mulai mempersiapkan. Nah, yang double garing ini adalah komennya. Ya. Ataupun yang garing bintang. Ini juga komen. Garing bintang, kemudian ditutup dengan bintang garing. Gitu ya. Garing bintang, bintang garing. Nah, ini dia. Jadi boleh yang ini sama saja ya. Di slide pun demikian tadi. Jadi baik itu yang menggunakan double garing ataupun garing bintang itu sama saja sebagai sebuah catatan, selipan kata-kata programmer untuk memudahkan. Misal masuk di bagian metode masak nih, di function ini, di daerah ini, di blok ini. Kita sebagai programmer berikan sebuah keterangan untuk memudahkan pemahaman khususnya. Penyusutan terjadi pada seluruh variabel. Nah, nih. Pada seluruh organ. Seperti ini. Ya, jadi nanti kalau ada orang lain melihat kode ini bisa difahami dengan cepat karena ada komennya, ada sisipan katanya. Oke. Mudah-mudahan itu bisa difahami dengan baik. Oke. Saya cepatkan. Berikutnya, ini ikan bakar ya. Coba ini jadikan sebagai sebuah homework. Silahkan rekan-rekan semua di rumah, di tempat kantornya, di ruang istirahatnya, di laptopnya, di komputernya, ubah ini, visualisasikan objek ini ke dalam code. Ya, yang pertama kelasnya apa ini? Masakan tadi ya. Lalu kemudian berikan dia sebuah variabel rinciannya, misalnya rasanya atau bumbunya. Gunakan tadi jika teks maka string, kemudian angka tadi gunakan integer dan double. Ikuti format yang ada di awal. Seperti kalkun yang tadi, masakan kalkun tadi, ya. Jenis-jenis data type yang ada, tenang, jangan khawatir, itu akan dibahas di slide berikutnya. Untuk yang pola pertama, khususnya bagi pengantar rekan-rekan sekalian yang baru masuk di dunia programming, ikuti pola yang tadi dulu. Ya, ikuti pola yang tadi dulu. Itu akan lebih memudahkan. Akan lebih memudahkan teman-teman semua dalam hal masuk ke penulisan, ya. Karena objek-objek yang ada nanti akan lebih berkembang, tentunya seiring dengan waktu yang ada. Oke, dan ini tidak menutup kemungkinan teman-teman sekalian yang ada di luar sana yang sudah terbiasa menuliskan code akan lebih banyak lagi variabelnya. Jadi silahkan dilatih dengan cara penulisan yang ada, kaidah yang ada, dan ini untuk memudahkan juga pembiasaan cara tulis. Oke. Itu seputar basic syntax. Sekarang saya masuk ke bagian bonusnya di bagian GitHub repository.
Ya, di GitHub repository kita akan melakukan penyimpanan. Oke, bagi yang sudah melakukan yang tadi, kode yang tadi, kalau kita perhatikan repository di sini bukan cuma sekedar folder. Misal kita lihat di misal di sini ya, saya buka ke project yang tadi saya menyimpan di sini, kemudian nah ini dia. Nah, ini di bagian Java Core Fundamental 1. Nah, ini dia. Nah, ini. Kalau kita masuk, ini kita perhatikan sesuai dengan urutan yang tadi ya. Nah, ini dia. Sama seperti itu. Kalau kita masuk ke source, ada lagi package yang tadi, folder yang tadi. Begitu pula dengan code-code yang tadi. Masakan manusia new class yang tadi, persis seperti yang tadi. Dan di GitHub repository ini yang akan kita bahas, tentu saja bagaimana kita melakukan backup penyimpanan data tersebut. Karena nanti akan ada entity outsourcing. Jadi teman-teman semua yang diskusi tentang seputar source code dan itu dilakukan secara online, gunakan GitHub untuk memudahkan. Karena dari open source maupun bisnis, project semua berskala internasional ada di sana. Jadi jangan lupakan tentang repository ketika mau melakukan backup, baik itu public ataupun private projectnya. Ya, artinya kalau public bisa terakses oleh orang lain, kalau private ya tertutup hanya tim sendiri ataupun user sendiri. Ya, project tersebut bisa dilakukan skalabilitas dan juga teamwork yang lebih banyak. Artinya bisa ada revisioning, versi yang berubah, bisa ditambahkan fiturnya oleh tim kita misal di luar Jakarta, di Indonesia, di Eropa dan seterusnya. Ya, dari project tersebut. Jadi project management dan juga teamwork di sana. Langkahnya seperti apa? Register dulu seperti yang ada di alamat di depan. Isi formnya, lalu kemudian download kliennya ataupun Git kliennya. Ini sudah merupakan opsi yang paling mudah sekali ketika kita melakukan backing up repository ataupun upload project. Ya, misal kita buka dulu di GitHub. Nah, rekan-rekan nanti akan mendapati seperti ini. Ya, di GitHub. Register saja. Ya, register. Dan kalau sudah register diisi dengan baik, bisa login. Lanjutkan ke downloadnya. Nah, dia download for Windows, pilih 64 atau 32. Diinstal secara default ya. Default artinya bawaannya saja. Tidak banyak konfigurasi yang ada. Oke. Kalau sudah berhasil masuk, sudah terinstall, sudah terregister, sudah login, maka nanti kita akan buat repository baru sebagai new projectnya. Bukan di lokal, tapi di awang-awang, di internet. Seperti itu ya, di yang tadi. Dan kita beri nama Java Core Fundamental 1 dengan modenya public. Ya. Setelah itu barulah kita akan berikan perintah-perintahnya. Kita lakukan dulu demonstrasinya di depan ya. Kita login dulu ke GitHub-nya. Nah, masuk di situ. Silahkan sambil menunggu rekan-rekan sekalian yang lagi akan login ataupun register dulu ya. Oke. Nah, setelah masuk nanti seperti ini. Oke.
di create repository baru, new repository. Nah ini dia, ini nama usernya. Kemudian garing itu sudah masuk ke nama projectnya. Kita tulis Java Core Fundamental 1. Oke, berisi project structure. Nah, pilih public. Artinya aksesnya terbuka. Nah, jadi student ataupun orang lain bisa mengakses ke project tersebut. Pastikan checklist seperti ini. Kalau ada yang salah nanti dia minta perbaikan nama. Create repository-nya. Nah, sudah masuk seperti ini. Ini artinya file project sudah siap. Tinggal kita lakukan inisialisasi project yang ada agar bisa terupload ke sana. Contohnya tadi kita ketahui GitHub kita sudah terinstall ya, sudah terpasang. Sekarang kita lanjutkan. Sudah tercreate repositorinya. Lalu kemudian kita buka command prompt di lokasi lokal project tersebut. Kita berikan statement untuk aktivasi agar yang ada di client di lokal kita bisa terhubung ke sana, ke repository yang ada di online. Sebenarnya pengguna Linux sudah terbiasa dengan ini. Namun kita yang ada di Windows, biasakan dulu statement yang ada. Contohnya kita berikan username dan juga global name di situ, emailnya. Cuma satu kali, kita pakai statement tersebut satu kali. Kita buka dulu command prompt-nya. Oke. Kita pergi ke lokasi tadi. Lokasi tadi saya di sini ya, lokasi saya. Nah, ini saya di sini. Kelihatan? Nah itu. Java Desktop Core Fundamental. Kalau kita lihat di sini, nah ini alamat saya, Java Desktop D, tapi ya. Jadi kalau masuk di command prompt, masuk dulu ke D, kemudian spasi Java garing desktop garing Core Fundamental 1. Ini dia. Ataupun menuliskan secara lengkap yang tadi juga boleh. Misal sudah D, kemudian tuliskan teks lengkapnya, ini juga boleh-boleh saja. Itu juga boleh. Sudah masuk ke sana ya. Artinya kita sudah ada di directory tersebut. Cara mengeceknya, tulis saja dir, nanti keluar output ini. Ini merupakan isi yang sama seperti ini. Nah, sudah ada seperti ini. Sudah masuk ke dalam lokasi tersebut, lalu lakukan yang namanya konfigurasi tadi. Git config global username. Tadi namanya Grup Indonesia saya ya. Nama user yang sudah diregister. Git config global user.email. Jadi untuk teman-teman yang belum register dulu biar dia bisa dipakai. Sudah dua config tersebut selesai. Oke, kalau sudah, lalu lanjutkan. Tadi yang ada di slide dinyatakan tentang profilnya sudah dikonfig. Sudah. Sekarang kita upload projectnya ke repository. Perintahnya ada beberapa, tapi intinya nanti teman-teman akan dapat bahwa kita cuma nge-add, nge-update, lalu kemudian commit, push, udah seperti itu. Di sini ya, init, add, commit. Kita kembalikan ke yang tadi. Init, ya, initialize, lalu add, spasi dot, git add spasi dot. Artinya kita akan menambahkan directory tersebut beserta seluruh foldernya. Nah, udah.
Lalu git commit m dengan message. Nah, dengan petik pula karena ini ada string ataupun teks. Enter. Nah, dia akan membuat file-file tadi dengan deskripsinya. Kalau sudah seperti ini dari init, add dan juga commit, itu dia siap untuk di push. Kemana? Ke lokasi yang tadi. Lokasi yang tadi kita lihat alamat ini kita pakai. Alamat ini. GitHub, nama user, nama project.git kita pakai. Sebagai apa? Sebagai remote originnya. Lanjutkan dulu. Nah, ini branch dulu. Kemudian git remote add origin. Maksudnya apa? Kita menentukan targetnya. Target original repositorinya kemana? Ke sana, ke lokasi tersebut, di paste. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti di akhir kita push ke lokasi branch tersebut, ke main tersebut, di push. Nah, seperti ini di push. Maka dia akan melakukan uploading ke lokasi tersebut. Uploading dengan baik tentunya ya. Upload. Nah, sudah masuk. Sudah 100%, ada 16 objek. Rata-rata 17 kilobyte, selesai. Sudah ada. Kita cek di yang tadi. Ini kosong ya. Kalau kita refresh, filenya sudah terbackup di sana. Nah, tuh. Bisa kelihatan tuh ada isinya di sana. Jadi di lokal laptop kita tidak banyak yang namanya copying project tertimpa tanggal, nama folder dan seterusnya. Ya. Dan ini sudah menjadi sebuah hal yang dilakukan oleh seluruh rekan-rekan kita developer di luar negara, mancanegara khususnya ya. Juga di Indonesia juga udah banyak. Jadi ada di git remote add origin link yang tadi project masing-masing dengan nama usernya, dan itu harus lengkap ya. Nama user / nama projectnya. Oke. Kalau saya sudah melakukan perubahan code misalnya. Misal di sini ya. Kita lakukan updates di kelas baru. Nah, ini adalah tadi yang masakan ikan. Contoh ya, nama kelas masakan ikan. Ini yang tadi teman-teman kerjakan di rumah. Saya sudah definisikan seluruh variabelnya, harga, kemudian jumlah, lalu kemudian diisi dengan yang lain, ya, dengan function yang lain. Masak pagi, harga tadi beli 3.000, jumlahnya saya beli 1, dan seterusnya. Konten ini belum terupdate ke repository kita. Lalu bagaimana tadi? Sesuai statement yang ada di notes, kita perlu nge-add, mencirikan ada updatesnya, lalu kemudian kita commit, kita berikan pesannya, lalu di push ya. Add, commit, push, udah 3 itu saja. Yang tadi config dan juga add origin itu sudah tidak dilakukan lagi, karena itu hanya di awal. Yang berulang cuma tinggal add, commit, push, add, commit, push. Bahasa kita save, dah gitu ya. Seperti apa yang tadi? Misalnya ini di lokasi yang tadi ya, git add spasi dot add seluruh subdirectory, commit m pesannya yang terbaru tadi apa? Penambahan kelas masakan ikan sesuai homework, enter. Dia akan merincikan ada file baru masuk ke situ. Jadi kalau ada image, ada file yang lain, dia akan rincikan perubahannya dan tinggal di git push. Selesai. Nah, tuh ya. Sudah di push sama dia. Jadi kalau kita cek lagi di repository,
sudah masuk masakan ikannya. Dan terlihat, oh itu beberapa detik yang lalu. Ada tanggalnya. Dan itu sebagai sebuah parameter dalam teamwork itu, kita sudah bisa melihat di atas ada perubahan kapan. Oh ini 5 menit yang lalu. Oh ada yang terbaru, ada yang semenit yang lalu di dalam project package sesi kedua directory tersebut. Ada apa yang terjadi? Oh message-nya penambahan kelas dan seterusnya. Gitu. Jadi ini lebih memudahkan teamwork dan juga backup project. Ya. Sekali lagi saya ulang, ini memudahkan kita untuk melakukan backing up repository. Dicek di website tersebut sesuai dengan nama user dan nama projectnya. Ya, itu sudah terupload di sana. Oke, ada pertanyaan yang mau ditanyakan dan didiskusikan? Kita akan buka kembali sesinya di WhatsApp. Dan untuk teman-teman yang melakukan homework dengan baik, tentu saja nanti dari konten-konten yang ada semua akan terlisting dengan tepat, dengan baik itu dari cara penulisan objek yang sudah divisualisasikan ataupun juga yang tadi yang kita akhiri dengan upload repositorinya ke dalam GitHub. Oke, saya rasa itu sudah lebih memudahkan rekan-rekan semua dalam berintegrasi, khususnya dalam Java programming ini. Apabila ada pertanyaan yang lain yang ingin diajukan di luar hal tersebut ataupun yang masih dihadapi oleh teman-teman, jangan lupa di screenshot, didiskusikan, dan kita akan resolve segera insyaallah. Jangan lupa seluruh yang di upload ke sini ini akan terlihat bagi yang menggunakan mode public dan akan tertutup bagi yang menggunakan mode private. Tapi intinya harddisk kita lebih ringan, dan kalaupun mau di backup kita sudah ada di repository tersebut. Artinya mudah dipergunakan untuk project revisi dan seterusnya. Oke, saya cukupkan dulu sampai sana. Bagi rekan-rekan sekalian yang sudah mempraktekkan sesi kedua ini, jangan lupa tetap lakukan latihan-latihan yang ada dengan penerapan yang lebih baik lagi, dan kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.